Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman puasanya? Semoga lancar dan juga bisa jadi berkah buat semuanya. Oke, sekarang gue lagi ada di pinggir jalan ya. Karena di rumah juga sebenarnya gue gabut mau ngapain, jadi ya udahlah. Sambil gue juga penasaran pengen lihat gimana sih situasi pada saat PSBB ini. Kata orang sih udah mulai sepi, tapi dari yang kelihatannya sih sekarang masih rame-rame aja. Nah makanya biar lebih jelas gue pengen lihat menyusuri setiap jalan di kota Cimahi. Oke, sebelumnya ya gue mau bilang kalau sekarang mungkin bakal kayak semi motovlog gitu, karena sekarang gue lagi pakai si Katy Perry. Ya marinya lagi di rumah, karena kalau lagi kayak gini situasi buat jalan-jalan doang, bannya sayang. Soalnya bannya masih kotak-kotak, kalau misalnya dipakai jalan takutnya cepat habis, jadi gundul nanti. Oke, mungkin buat kedepannya juga gue bakal bikin video-videonya bukan kayak motovlog kayak gini, tapi lebih ke kayak vlog di gunung atau mungkin ya jalan-jalan cari angin ke desa-desa gitu lah. Oke, langsung aja kita mulai. Let's go. Waduh, sorry guys. Sebenarnya tadi gue udah ngomong panjang, cuma ternyata pas dilihat nggak ke-record. Jadi ya udahlah, gue ulangi lagi aja. Oke guys, ini dari yang gue lihat jalanan sekarang tuh masih cukup ramai. Ditambah ini kan sebenarnya bulan puasa ya. Jadi kalau misalnya menurut gue sih segini masih ya kebilang ramai aja gitu. Jalan-jalan masih banyak orang. Oh ya, mengenai COVID nih, selama pengalaman pribadi gue selama di rumah, sebenarnya benar-benar bikin kesel udah pastilah. Karena salah satunya yang bikin gue kesel tuh ya nggak ada penghasilan. Ditambah lagi kan penghasilan gue tuh 50% dari hobi. Baru dah 50%-nya lagi mungkin bisa jadi dari jualan. Nah sekarang hobi bener-bener aktivitasnya harus berhenti. Ditambah kalau jualan dengan adanya sekarang PSBB kan, jadi kehambat aja gitu. Mau ngirim ke sana ke sini jalannya ditutup, nggak bisa. Jadi bener-bener susah sih. Cuma ya mau bagaimana lagi, kita mah cuma bisa berdoa aja semoga semuanya bisa cepet kembali normal gitu. Oh iya guys, sorry nih gue nggak bisa kebut-kebutan atau terlalu cepet karena ini kan gue pakai handphone ya. Jadi kalau gue ngebut dikit tuh handphonenya kena angin. Soalnya tadinya gue mau pakai action cam, tapi ternyata nggak ada di rumah, nggak tahu kemana. Karena ini benar-benar nggak ada persiapan, jadi ya udah spontan aja sambil gabut di jalan gitu. Oh iya, buat teman-teman juga stay safe selalu ya. Kalau misalnya emang kepepet banget harus keluar ya, menurut gue sih boleh-boleh aja, cuma ya perhatikan aja kelengkapan kayak ADP-nya gitu, pakai masker atau mungkin lu bawa hand sanitizer tiap lu mau keluar. Jadi biar begitu beres ya lu cuci tangan gitu, semprot-semprot. Oke, mungkin emang di beberapa titik ini emang udah mulai sepi ya guys. Cuma kalau misalnya masih di jalan gede kayak tadi tuh emang masih banyak orang sih, masih rame. Dan kemarin juga gue baru aja lihat orang ribut hari pertama puasa, berantem gitu kan gara-gara jalan diblokir. Jadi ceritanya tuh itu di daerah Puri. Nah gue tuh juga nggak tahu kan, gue kemarin ngirim barang, gue kira jalan nggak ditutup atau ya masih aman-aman aja gitu. Ternyata begitu udah gue sampai mau dekat rumahnya, jalannya ditutup, dan itu harus bikin gue jadi muter gitu, lumayan jauh, habisin bensin. Dan ada bapak-bapak yang protes, katanya bilang itu rumah gue di situ. Deket doang, tinggal buka doang sebentar. Nah yang jaganya yang ngotot nggak bisa gitu. Akhirnya terjadi
sedikit keributan. Awal puasa itu, waduh, buset dah. Gara-gara corona. Oh iya, sekarang tuh kira-kira jam setengah 12-an atau jam 12 gitu. Jadi mungkin nanti bakalan gua skip videonya, soalnya gua mau sholat dulu. Buat kalian juga jangan lupa selalu ibadahnya harus semakin kuat. Karena bener-bener ini lagi masa-masanya sulit. Sering-sering banyak-banyakin berdoa dah lu. Oke, ini daerah Pemkot. Masih banyak pedagang-pedagang kayak buah-buahan gitu, karena emang mungkin kalau misalnya buat bahan pangan gitu ya emang gak akan tutup, karena orang perlu ngebetulin tangan, pegel juga gua. Oh, banyak masker. Kata orang ya udah lu jualan masker aja. Nah kan gue mikir lagi ya, kalau misalnya jualan cuma dekat rumah sih mungkin bisa, dan ya paling pasti terbatas juga kan. Kalau misalnya gue jual keluar gitu, sama-sama aja gue ketemu orang. Namanya jual beli kan pasti ada transaksi, jadi bingung dah. Sekarang sih ya gue cuma bisa lakukan apa yang gue bisa aja, misalnya gimana nanti gitu. Iya sih, beberapa jalan-jalan kayak alternatif gini udah sepi malah. Oh iya, maaf ya kalau misalnya mungkin masih kurang atau gimana, karena ini bener-bener pertama kalinya gue megang handphone sambil kendara ya, motovlog lah gitu. Gue juga nggak ngerti sebenarnya motovlog tuh ngapain, karena yang gue lihat-lihat kayak temen-temen gue gitu, channel temen gue ya mereka cuma jalan-jalan terus ngobrol, ceritain apa yang mereka lihat di jalan ya. Jadi apa bedanya? Cuma kalau misalnya nanti kalian ada saran atau apa ya, kalian bisa komen di bawah ya. Oh, alhamdulillah azan. Oke, sambil cari masjid. Ini daerah Polsek ya. Motor yang keren. BTW ini kan motor emak gua ya, jadi ya apa ya, maaf aja gitu. Karena kan biasanya kalau orang-orang motovlog motornya biasanya bagus-bagus gitu. Ini beneran sumpah, gue cuma pengen iseng aja, pengen ngelihat situasi apa jalanan saat corona tuh kayak gimana. Nah ini juga ada beberapa jalan alternatif yang ditutup, tapi kayaknya sih masih bisa gua lewatin. Banyak orang-orang masih kumpul, tukang ojek gitu. Sekarang gue bakalan coba lewat jalur alternatif lewat Kamarung. Katanya sih ditutup juga, cuma gue nggak tahu ditutupnya bener-bener tutup permanen kayak di Puri apa masih bisa lewat atau gimana. Ya kita lihat aja dah, sambil jalan-jalan santuy gitu kan gitu. Nanti tuh kalau misalnya jalan alternatif itu tuh lewat keluarnya tuh bisa yang arah mau ke Cisarua. Oh aja ditutup. Bisa lewat deh. Oh bisa. Nah lewat sini belok. Willy. Waduh gak kuat. Ini motor gak ada tenaganya. Gue cuma bisa gas tipis-tipis, gas santai, motor pasar. Motoran biasa sama gue pakai buat ke pasar, jalan-jalan nganterin adik. Ini jalan alternatif daerah Kamarung. Banyak yang nanya sebenarnya gue orang mana. Ya sebenarnya gue pindah-pindah sih.
Pertama kalau gue lahir di Bandung. Terus gue sempat tinggal di Jakarta dan besar di sana sampai SD mau ke SMP lah. Baru gue pindah ke Cimahi. Jadi sebenarnya udah cukup lama juga, cuma ya masih gue nggak tahu kalau misalnya orang nanya, Dek tahu jalan sini, gue bilang enggak aja. Soalnya gue mah tahu tempat doang tapi nggak tahu nama. Nah kan tuh Perboden, ini kita bisa lihat atas. Nah. Nih ya, karena potnya nggak ada suaranya jadi pakai mulut gua. Aduh, wow, jalannya lumayan jelek. Aduh. Kita pelan-pelan aja soalnya kalau misalnya gue paksa lanjut ini ntar videonya shaking parah. Tuh, kayak mobil ini goyang-goyang. Nah kan mulai nanjak ini ngap motor gua. Maksudnya motor mah gua. Ya ada laganya. Ini gua udah gas no. Wow. Sepi men jalan alternatifnya. Ini emang kesini sih emang daerah desa, jadi ya jarang juga sih orang. Ditambah dengan kondisi kayak gini ya makin sepi aja. Aduh kacau. Aduh ibu. Ini ngapain nggak tahu. Oke. Ini ada kantor apa produksi makanan jajanan. Aduh. Buset, pegal juga nih gua megangin satu tangan. Dan habis ini juga gue pengennya lihat ke arah Cipageran yang kemarin tuh katanya ada yang positif sampai masuk TV. Gue pengen lihat aja daerahnya kayak gimana gitu. Mungkin masuknya red zone tapi ya selama gue nggak nyentuh apa-apa mungkin aman. Mungkin. Karena sebenarnya gue juga bingung sih si corona ini sebenarnya cuma konspirasi atau emang bener-bener pure penyakit gitu. Karena yang gue tahu gitu kan dari gejalanya aja cuma batuk, pilek, demam, kayak ya udah sih lu kalau kena batuk, pilek, demam tinggal istirahat aja gitu. Dan sekarang tuh orang-orang malah jadi parno jatuhnya. Lu batuk dikit bilangnya corona, lu pilek dikit corona aja. Jadi seakan-akan penyakit-penyakit yang lain kayak tipes, DBD, yang gitu-gitu tuh nggak ada harga dirinya aja, kalah sama corona. Emang bangsat itu corona. Tuh, bocil aja masih pada keluar, masih pada jalan-jalan. Udah nggak pakai masker lagi. Nah ayamnya. Ada bapak-bapak tidur. Karena bener-bener gue juga dapat curhatan gitu dari orang-orang, terutama dari abang-abang Gojek yang katanya mereka tuh bener-bener terkena dampak dari corona ini. Jadi ya jatuhnya mereka sama aja kayak gue gitu. Kalau misalnya mereka mau ada orderan, sekarang setiap pos pasti diperiksa karena berdua kan. Terus kalau misalnya ada GoFood atau apa, mungkin jalan-jalannya kena tutup juga, harus muter-muter. Dan yang parahnya lagi kalau misalnya GoFoodnya orang jauh ya bingung nyari jalan. Tapi ya kita doain aja sama-sama, semoga semuanya bisa cepat kembali normal supaya ya gua bisa jajan. Karena benar-benar udah gak ada penghasilan. Bukan Pak. Oke. Di sini tuh masih wilayah pertanian kayak gitu.
Oh iya, kalau buat nanti next kedepannya mungkin kan gue bakalan bikin videonya tuh di hutan gitu, di hutan perkampungan ya, main-main sama anak-anak pros. Bakalan banyak jalan-jalan kayak gini gitu, seger di mata tuh, hijau-hijau. Yang tadi tuh di atas sana ada mini track itu, no kayaknya sih sekarang udah nggak ada yang ngurus. Ini mungkin dijadiin lagi lahan tani atau tumbuhin rumput liar, nggak tahu. Ini biasanya kalau gua pakai Simare di sini bisa ngebut-ngebut, karena emang ya motor sesuai lah, bener nggak lah? Motor sesuai dengan tracknya, ditambah bahannya juga asik. Kalau pakai motor ginian gua harus pelan-pelan, ditambah ini kan banyaknya pasir. Katanya aduh, begitu gua ngegas pas ngerem licin. Ya jalannya juga lumayan lagi. Ya masih pelan-pelan banget gua. Aduh. Wow. Aduh. Cuma ya bener-bener kan emang nggak ada persiapan, jadi ya udahlah kita asik-asikan aja gitu jalan. Oh ya, denger-denger sih katanya di daerah Citerep juga ada pos cek kayak gitu, jadi yang kalau misalnya lu berdua atau lu di mobil banyakan gitu ntar diberhentiin buat dicek. Jadi kalau menurut gua ya, karena gua jomblo, gua sendiri biasa gitu, jadi ya gua aman-aman aja. Bisa curhat dikit dong. Cuma jadinya kesian gitu kan kalau yang mau malam mingguan atau mungkin pergi bareng pacar gitu, harus diliatin foto nikah lah, apalah, jadi ribet. Mau alasan adik kakak dilihat KTP beda. Aduh, jalannya cukup ekstrim. Enggak juga sih, cuma ya karena gua pegangnya satu tangan jadi susah. Dia takut motor mama gua rusak. Dikit lagi jalan bisa. Oke guys, mungkin gua stop dulu ya biar cepet. Aduh, gua cut. A few moments later. Oke guys, sekarang gua udah di jalan aspal lagi. Cuma ini apa namanya, mudun banget. Tadinya gua mau lanjutin ke daerah Cisarua, cuma tadinya gua udah cobain belok nanjak dikit, tapi ternyata nggak kuat motornya, karena ini kan tanjakannya lumayan jauh ya, jadi ngeden gitu. Emang nggak ada tenaganya. Dan ini juga gua agak takut tuh turunnya kalau misalnya lepas rem terus tiba-tiba gua rem depan, ya jatuh gua. Aduh. Masih jauh nih, jalannya masih mudun terus. Gua skip aja kali ya biar cepet. Nah oke, kita lanjut lagi. Ini gua udah mau dekat checkpoint yang katanya daerah Citerep. Masih rame ternyata jalanannya. Bengkel-bengkel juga masih banyak yang buka. Nah ini checkpoint batasan sosial berskala besar, tapi mungkin lagi pada istirahat jadi nggak ada orang. Ada mobil bapak polisi di depan. Terus kan gua aneh ya, kalau misalnya mamang-mamang sampah kayak gitu, mereka kebal. Mereka nggak ada positif corona gitu. Maksudnya nggak takut apa gimana? Kan sekarang lagi situasi kayak gini, tapi mereka tetap kerja. Jadi kan sebenarnya aneh juga.
baik lagi yang gua pertanyaan tadi itu, yang sebenarnya ini konspirasi doang atau emang beneran terjadi wabah atau gimana sih? Karena gue seneng tuh nontonin YouTube-nya Om Deddy yang ngebahas tentang corona gitu kan, jadi lumayan terbuka aja gitu, sama jadinya mikir. Meskipun itu termasuknya jadi kayak statement pribadi, cuma ya semua orang kan berhak punya sudut pandangnya masing-masing, dan menurut gue itu bagus sih sudut pandangnya Om Deddy. Oh ya guys, gue mau ngisi dulu bensin karena udah sekarat. Oke guys, gue udah beres dari isi bensin sama habis sholat juga. Sekarang mau lanjut. Nah sekarang gue mau ke daerah apa namanya itu, Haji Gofur ya. Katanya temen gue yang di Haji Gofur bilang sih masih normal-normal aja, masih banyak orang keluar juga. Buset, ngeri gitu. Beneran loh, ini masih cukup ramai. Maksud gue kalau misalnya dibandingin kayak di negara-negara orang gitu ya, kalau udah lockdown ya bener-bener sampai gue lihat di TV-TV gitu, sampai bener-bener gak ada orang gitu. Kok bisa? Tapi kayaknya di Indonesia susah nih. Karena ya banyak orang yang keluar juga bilangnya ya mau gimana lagi katanya, kalau di rumah nggak makan. Ngomong Gojek. Gaspol aja, gila keren. Wow, emang gua. Maaf ya guys kalau misalnya si kameranya shaking. Emang masih shaking parah sih, karena ini kameranya cuma dipegang doang sama ngandelin stabilizer bawaan dari handphone. Oh iya, kalau misalnya lu juga punya rekomendasi apa namanya kamera buat vlog motovlog kayak gini, action cam atau apa, komen aja di bawah, siapa tahu harganya cocok. Karena ini jujur gua ngevlog kayak begini sambil megang handphone pegel parah kan. Oh shaking gila-gila. Oke guys, karena ini jalanannya jalan gede dan bakalan checking banget, mungkin bakalan gue banyak potong-potong karena takutnya ngaruh juga buat kualitas videonya, jadi aneh gitu, goyang-goyang gerak. Takutnya lu yang nonton malah jadi pusing. Sekarang gue udah di Kota Baru Parahyangan. Kita sambil cari spot aja buat duduk-duduk. Ini gue ambil jalur sepeda biar bisa pelan-pelan. Kalau menurut gue mungkin kalau misalnya daerah Bandung emang udah sepi banget. Terakhir gue tuh keluar malam minggu lalu emang bener-bener udah sepi gitu. Yang biasanya malam minggu tuh daerah Pasteur udah pasti macet gitu kan, ini bener-bener kosong aja gitu. Antara keren dan sedih juga sebenarnya. Oke, kita cari tempat yang enak buat nongki. Biasanya kan kalau anak-anak supermoto atau misalnya San Mori banyak yang kesini juga, karena tempatnya enak buat nikung. Bukan nikung pacar ya.
Aduh. Loh. Loh. Nah, ini aja dah. Gua naikin aja kayak bapak-bapak itu. Apa nggak boleh kayaknya? Itu sih dia bisa duduk aja gitu santai. Mana lawatannya kayaknya. Ngomong Gojek. Ya ditutup juga. Enggak deh, nggak lewat. Nah, kita cari tempat adem dah. Oke, sini aja dah. Jangan nggak terlalu jauh. Oke, gue siapin dulu ya guys. Di bawah pohon rindang. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gue lagi ada di Kota Baru Parahyangan. Seperti yang gue bilang, karena di jalan gak memungkinkan nih gue pakai motor ini. Satu tangan gue megang kamera dan satu megang stang motor tuh berat banget. Maksudnya pegel gitu. Oke, kembali bahas topik gue yang mau gue bicarain tentang corona ini. Sebenarnya udah bener-bener makan banyak waktu yang pertama ya, karena gue kesian juga sama adik gue gitu kan. Dia libur, seakan-akan libur tapi banyak tugas di rumah. Terus ya begitu masuk gue tahu sih dia pasti banyak lupanya gitu. Kayak misalnya mungkin tentang kali-kalian atau apa, mungkin pasti ada jadi kaku lagi gitu. Karena ya sebenarnya sama sih, semuanya juga jadi kayak terhentikan sementara gitu kan. Terutama kalau misalnya buat gua sih lebihnya ke kegiatan gua yang biasanya sehari-hari rutin gua kerjain atau gua jalanin, lalu tiba-tiba drop. Itu tuh kayak waduh. Gak enak banget. Di satu sisi kan ya latihan gue tuh latihan taekwondo ya, banyak ketemu orang gitu. Yang biasanya ketemu orang ketawa-ketawa sekarang jadi sepi gitu. Gue diem di rumah terus. Oke. Ada beberapa yang nanya juga tentang gue dan motor gue si Mare. Langsung aja gue bacain ya pertanyaannya. Yang pertama nih dari siapa namanya, Raffian bla bla bla. Bang, motornya itu KLX atau CRF? Si Mare itu sebenarnya dia tuh motor KLX, cuma mungkin karena bodinya yang merah putih hitam jadi banyak yang nyangka kalau motor gua tuh CRF, tapi sebenarnya dia tuh KLX. Apaan tuh? Nah, kalau misalnya udah sih gitu doang. Lanjut ya pertanyaan kedua. Bang, dari motor lu apa aja yang diganti? Kalau motor gue sebenarnya masih standaran sih. Kalau dari mesin emang masih standar, cuma paling yang gue ganti duluan tuh pertama CDI. Karena banyak teman-temannya yang bilang kalau misalnya CDI itu buat KLX ya ganti aja biar lebih enakan aja gitu bawanya. Yang kedua knalpot. Terus yang ketiga papan nomor, karena gue nggak terlalu suka tampilan depan KLX, si lampunya tuh gue nggak terlalu suka, jadi ya gue ganti pakai papan buta aja biasa gitu. Nanti paling sisanya gue tambahin lampu di atasnya gitu. Yang keempat, ketiga ya, mana nih yang ketiga? Oh, ini pertanyaannya cukup cukup sensitif ya.
Bang, lu udah punya pacar apa belum? Belum, gua gak mau pacaran. Karena apa ya, gua pernah ngalamin pacaran dan ujung-ujungnya kayak cuma buang-buang waktu aja gitu. Kayak lu pacaran terus ya udah lu cuma jalan, ngobrol, mungkin main ke sana sini, habis itu udah gitu, nggak ada lebihnya. Gitu doang sih ya, menurut gua buang-buang waktu. Jadi ya mending sekarang mah gua lagi banyakin temen aja. Kalau yang deket gimana ya, yang deket mungkin ada, cuma ya kadang yang deket juga rasanya cuma jadi kayak adik kakaan doang gitu, atau ya cuma friendzone doang, ya udahlah gitu doang. Udahlah, skip aja. Oke, yang terakhir. Gua nyalain handphone. Berisik ternyata ya. Yang terakhir, Bang, kira-kira kapan ini corona beres? Kalau gua pribadi sih perkiraan nggak tahu ya. Cuma kan kalau misalnya kata Presiden Jokowi akhir tahun ini beres. Cuma gue mikir buset, ini baru awal tahun terus kita disuruh nunggu sampai akhir tahun. Ya berdoa aja semoga bisa lebih cepat gitu, bisa kembali seperti normal sedia kala gitu semuanya. Ya berdoa aja lah, karena ya mungkin sekarang pemerintah juga bingung buat ngambil kebijakan. Karena kalau misalnya sekarang lu lihat di luar, pemerintah bilang buat stay di rumah aja gitu, tapi ya banyak juga yang masih keluar karena emang mungkin terpaksa. Ya bingung lah. Yang penting ya lu jaga kesehatan lu aja, buat semuanya juga nih ya, jaga kesehatan. Terus kalau misalnya lu mau pada keluar, lengkapi ADP-nya. Gue juga sebenarnya sekarang suka bawa hand sanitizer kemana-mana. Mana ya? Kok nggak ada? Ya itulah, pokoknya ada lah. Gue selalu bawa hand sanitizer, jadi tiap gue beres kemana-mana semprot. Memang agak ribet tapi ya mengikuti saran pemerintah gitu. Kalau misalnya lu terpaksa keluar ya persiapkan diri lu sebaik mungkin. Oke, mungkin segitu aja buat hari ini. See you next video. Gue juga nggak tahu masih bakal ngevlog lagi pakai motor emak gue selama masih corona mungkin. Karena buat ke gunung mungkin aja sih, tapi kalau sendiri kayaknya agak serem. Agak seremnya tuh kalau misalnya lu udah nyangkut ya udah stuck gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, ketemu lagi sama gua di video selanjutnya. Semoga nggak bosan dan bantu juga buat support, karena dengan adanya channel YouTube mungkin gua bisa dapat penghasilan lain. Oke, sekian dulu video dari gua. Mungkin nanti bakalan jalan-jalan lagi sama pakai motor sama gua. Karena ya kita belum tahu juga ini pandemi beresnya sampai kapan. Tapi mudah-mudahan aja cepat beres. Oke? My name is Kevin Ahyar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. See you next time. Pew, pew.